Baik, video kali ini akan saya buat menjadikan ini sebagai pedoman bagaimana sih kamu menerapkan atau membedakan taktik dan strategi di dalam sepak bola. Nah, dalam taktik dan strategi itu nanti kita akan bahas, saya akan bahas formasi penyerangan dan kemudian formasi bertahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam formasi penyerangan, apa-apa saja formasi penyerangan, apa-apa saja formasi bertahan. Terlebih dahulu kita akan bahas bagaimana itu perbedaan taktik dan strategi. Taktik adalah sebuah siasat atau perencanaan yang dilakukan di dalam game. Jadi taktik ini sebuah rancangan yang disusun oleh seorang pelatih, bagaimana dia ingin menjadikan itu sebuah siasat memenangkan pertandingan. Nah, apa itu strategi? Strategi adalah sebuah siasat atau rencana yang disusun sebelum melakukan permainan atau di dalam game. Seperti apa itu? Contoh, tim A dan tim B akan bertanding di quarter final. Sementara tim A sebelumnya sudah melihat bagaimana permainan tim B. Mungkin itu dari cara bermain mereka sebelumnya, sebelum mereka bertanding. Siapa-siapa saja pemain bertahannya, siapa-siapa saja pemain tengahnya, siapa-siapa saja pemain depannya. Itu adalah siasat atau strategi yang disusun oleh pelatih ataupun tim. Itu adalah perbedaan taktik dan strategi. Jadi kamu harus bisa membedakan apa itu taktik dan strategi. Oke ya. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana sih kamu membedakan atau bagaimana sih kamu bisa menyusun formasi menyerang dan formasi bertahan. Sebelum ke formasi, saya akan menjelaskan dulu. Di dalam permainan sepak bola itu ada yang namanya posisi-posisi. Oke ya, yang di sini itu disebut posisi penjaga gawang. Penjaga gawang. Oke, itu biasa disebut kiper. Nah, untuk posisi bagian belakang, pemain bertahan itu disebut back. Pemain bertahan atau biasa disebut back dalam bahasa sederhananya. Nah, di posisi ini ada namanya pemain tengah. Oke, selanjutnya di posisi ini atau bisa sampai ke sini disebut pemain penyerang. Oke, ini dia posisi-posisi yang ada di dalam permainan sepak bola. Oke, biar kamu paham dulu apa-apa saja posisi-posisi yang ada di dalam permainan sepak bola sebelum kita menentukan formasi, baik itu formasi menyerang, formasi bertahan. Kita langsung saja bagaimana kamu bisa menyusun atau menentukan formasi menyerang. Oke, pemain bertahan akan kita buat tanda hijau. Pemain tengah kita akan buat tanda kuning. Pemain depan akan kita buat tanda merah. Cara menentukan formasi penyerangan itu gampang saja. Pada dasarnya atau formasi normal itu tidak menyerang dan tidak bertahan itu menggunakan formasi 4 back. Biasanya kalau dia formasi menggunakan 4 back,
masih menentukan bagaimana penyimbangan formasi dalam permainan sepak bola. Ingat, yang masih menggunakan 4 back itu hanya menyeimbangkan atau masih melihat kondisi bagaimana situasi di lapangan. Nah, apabila dia dalam formasi menyerang, ingat ya, tadi normalnya hanya menggunakan 4 ini disebut masih formasi penyimbangan, tidak menyerang dan tidak bertahan. Nah, apabila dia sudah menggunakan formasi menyerang, minimal dia akan menggunakan 3 pemain bertahan atau back. Oke, jadi ada formasi yang kamu lihat di suatu pertandingan sepak bola, dia menggunakan 3 back. Mindset di dalam background itu adalah, oh ini mungkin sudah mau menerapkan formasi menyerang, karena pada dasarnya apabila pemain bawahnya menggunakan 4 back, masih 50-50 antara menyerang dan bertahan. Nah, kalau apabila kamu lihat sebuah formasi sudah menggunakan 3 back, ini ada kemungkinan ada indikasi untuk melakukan formasi penyerangan. Itu harus kamu terapkan di dalam pikiranmu untuk menentukan formasi penyerangan ataupun perbedaan formasi bertahan. Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana menerapkan pemain tengah dalam formasi penyerangan. Kata kuncinya cuma satu, untuk menentukan formasi penyerangan. Kamu lihat pemain bawahnya saja, kamu sudah seharusnya paham ini ada indikasi untuk melakukan formasi penyerangan. Kalau dia menggunakan 3 back, ingat ya, 3 back dia berindikasi untuk melakukan formasi penyerangan. Oke, selanjutnya pemain tengah. Pemain tengah ini bebas. Kita buat saja contohnya 5. Ada 3 pemain bertahan dan ada 5 pemain tengah. Oke, 5 pemain tengah, baik itu 2 pemain yang disebut sebagai defender midfielder atau gelandang bertahan, oke, maupun hanya 1 bebas. Cuman pada dasarnya ini sudah membentuk 5 pemain tengah atau pemain gelandang, bisa disebut seperti itu. Nah, ini udah 3, ini udah 5, berarti tinggal 2 untuk pemain depan. Dari tampilan seperti ini, 3 pemain tengah, pemain belakang, kuning pemain tengah, merah pemain depan. Jadi untuk formasi ini disebut sebagai formasi 3, 5, 2. 3-5-2 itu adalah formasi untuk menyerang. Ingat, 3-5-2 formasi menyerang. Kenapa Pak? Apa dasarnya Bapak mengatakan 3-5-2 itu adalah formasi menyerang? Kita lihat dari pemain bertahan. Seperti yang di awal saya sampaikan, bahwasanya apabila sebuah tim itu menggunakan 4 pemain, itu adalah formasi 4 back yang normal, tidak terlalu bertahan, tidak terlalu menyerang. Oke. Nah, sementara kita lihat dari posisi pemain bawahnya hanya menggunakan 3, berarti berfokus menerapkan atau menggunakan pemain tengah dan pemain depannya, karena di bawahnya saja sudah 3. Berarti ada indikasi formasi itu adalah formasi untuk menyerang. Oke, kita lihat dari sini. Kemudian kita lihat juga dari pemain tengah. Kalau kita lihat dari jumlah pemain tengah ada 5, berarti tim ini menginginkan mendominasi yang namanya penguasaan permainan. Seperti kita lihat bagaimana tim-tim dunia bermain, apabila penguasaan yang di tengahnya sudah terkuasai, akan sangat memungkinkan
pemain tengah ini bisa lebih banyak mengumpan atau mengirim bola ke pemain penyerangan. Jadi ada indikasi mereka ini untuk menguasai lini tengah. Oke, sudah mereka menguasai lini tengah, menguasai bola, menguasai permainan. Jadi mereka bisa mengumpan bola ke pemain depan. Oke, nah kita lihat juga dari pemain depannya. Untuk pemain depan ini melihat situasi tidak terlalu menentukan apabila dia mempunyai dua striker atau pemain depan. Oke, kalau dua dan apabila gol sudah 4 dan lebih, bahkan ini sudah indikasi namanya juga sudah pemain penyerang 4, berarti ada juga sudah menyerang, kan seperti itu. Nah, apabila 2 masih normal, 1 juga masih normal. Jadi sepertilah kira-kira bagaimana kamu bisa menentukan formasi itu, formasi menyerang dan formasi bertahan. Apakah hanya cuma 3-5-2 saja? Banyak formasi menyerang. Kita sebutkan saja atau kita tentukan formasi yang lain. Seperti tahun 2002, kalau saya tidak salah, atau tahun 98 pada Piala Dunia. Brazil menetapkan formasi pemain tengah tadi warna kuningnya 2, 4. Ini adalah formasi 4, 2, 4. Ini formasi ini sudah pernah diterapkan Brazil pada saat Piala Dunia, kalau saya tidak salah 98 atau 2002. Pada saat itu mereka dalam keadaan tertinggal, jadi memaksakan untuk menggunakan formasi ini untuk mengejar ketertinggalan. Kita lihat dari formasi pemain bertahannya 4. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, apabila menggunakan 4 pemain bawah masih 50-50 antara penyerangan dan bertahan. Oke, ini kita lihat dari pemain. Kita lihat dari jumlah pemain tengah. Pemain tengah hanya 2 menggunakan pemain di tengah. Jadi tidak menentukan dia bisa menguasai pertandingan melalui lini tengah. Jadi kalau misalnya menggunakan formasi 4-2-4, jadi mengharapkan serangan balik. Jadi ketika sudah pemain lawan, contoh ini pemain tim B dari sebelah kanan saya ini menyerang, mentok di sini atau di sini atau di sini. Pemain belakang ataupun pemain tengah yang dapat bola langsung long, umpan langsung ke depan, karena kemungkinan mereka akan mendapatkan bola lebih besar karena sudah 4 pemain depan. Ini disebut formasi menyerang. Karena apa? Formasi ini menggunakan 4 striker. Normalnya striker itu hanya menggunakan 2 atau pemain depannya 2, itu sudah normal, tidak terlalu bertahan dan tidak terlalu menyerang. Apabila juga 1 juga itu termasuk bisa dikatakan formasi itu tidak terlalu menyerang dan tidak terlalu bertahan. Tapi besar kemungkinan apabila hanya dia menggunakan 1 striker atau pemain depan, lebih mengarah ke pemain bertahan, formasi bertahan seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah formasi untuk kalian bisa menentukan formasi menyerang. Kita lihat dari pemain tengah, pemain belakang, terutama pemain tengah dan pemain
depannya. Ingat, satu kata kunci apabila kamu ingin menentukan formasi itu penyerang atau formasi bertahan, lihat dulu posisi menggunakan berapa back, menggunakan berapa pemain tengah, dan menggunakan berapa pemain depan. Pemain depan itu adalah pemain penyerang, namanya saja juga pemain depan atau pemain penyerang. Apabila dia sudah banyak, sudah menumpuk, berarti itu sudah otomatis formasi menyerang. Sekarang kita masuk formasi bertahan. Bertahan. Formasi bertahan. Oke. Bagaimana menentukan formasi itu formasi bertahan? Kita lihat dari kata kuncinya. Bertahan. Tadi kan formasi menyerang. Jika dilihat dari juga kondisi pemain penyerangnya banyak, berarti juga otomatis masih menyerang. Apabila kita lihat dari kata kunci bertahan, kita lihat juga dari pemain belakangnya atau pemain bertahannya. Sedikit atau banyak. Kalau dia banyak, sudah otomatis itu formasi bertahan. Contoh kita buat. Menggunakan 5 pemain back atau pemain bertahan. Ingat, yang normal itu hanya menggunakan 4 pemain belakang. Normal, tidak menyerang, tidak bertahan. Itu normal. Nah, sementara kalau kita lihat dari jumlahnya, ini sudah menggunakan 5. Ada indikasi formasi ini adalah formasi bertahan. Kita lanjut. 5, 3. Contoh 3 saja. 2 pun bisa atau sebagainya macam. Ini ada 5, 3 pemain bertahan dan pemain tengah. Hanya menggunakan 3 pemain tengah. Jadi kalau kita lihat dari posisi pemain tengah ini berposisi sebagai yang disebut defender, midfielder, atau pemain tengah bertahan. Jadi ini mobilitasnya tinggi. Dia tidak terlalu ke depan, tapi dia lebih fokus untuk menentukan atau bertahan di posisi daerahnya atau timnya. Ini fungsinya. Si defender, midfielder. Oke, itu untuk pemain tengah. Kemudian pemain depan. 5, 3, 2. Kita buat pemain depannya normal, menggunakan 2 pemain. Normal bertahan. 3 itu masih termasuk normal. Kenapa saya bilang normal? Karena ada formasi yang sangat riskan atau menjadi permasalahan. Salah satunya adalah formasi 4-3-3. 4-3-3 itu adalah formasi yang normal, tidak menyerang. Kenapa? Pemain tengahnya tidak terlalu mendominasi jumlah. Tapi Pak, pemain depannya kan 3, sementara normalnya 2. Iya, karena di dalam formasi 4-3-3 pemain bawahnya cuma 4, normal. Pemain tengahnya tidak normal atau hanya 3, normalnya 4. Pemain depannya 3 atau bertahan. Di sini saja sudah mendominasi untuk tidak melakukan penyerangan. Makanya sering disebut orang formasi 4-3-3 itu adalah formasi yang netral atau seimbang. Apalagi formasi yang netral atau seimbang, ada juga disebut 4-4-2. 4-4-2. 4 pemain bawah, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Saya dari jumlahnya 4 normal, 4 juga normal, 2 juga normal. Jadi ini adalah formasi normal.
Formasi normal itu bagaimana Pak? Masuk ke babak bertahan atau pemain penyerang? Kalau dia normal, yang dua ini karena dia tidak ada indikasi untuk menyerang, tidak terlalu mendominasi permainan, maka masuk ke dalam formasi bertahan atau normal. Ini tadi formasi 5 3 2. Kita lihat dari jumlah pemain tengahnya, pemain bawahnya. Pemain tengahnya tidak terlalu mendominasi, hanya tiga pemain saja, dan jumlah pemain depannya juga hanya normal saja. Berarti itu masih mengindikasikan atau bertujuan untuk melakukan bertahan. Jadi itu saya kira sedikit gambaran untuk membedakan. Kamu bisa membedakan formasi penyerangan dan formasi bertahan. Ingat, saya ulangi dan kamu juga harus pahami. Untuk menentukan formasi menyerang atau formasi bertahan itu, kamu cukup melihat pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Ingat kata kunci, formasi bertahan. Berarti kamu lihat pemain bertahannya dulu. Normalnya 4, ini sementara sudah 5, berarti ada indikasi untuk bertahan. Nah, formasi penyerangan, kita lihat tadi dari kata kuncinya penyerangan. Oke, pemain tengahnya dan pemain depannya kamu fokuskan. Lebih banyak mana atau lebih berdominasi di mana? Namanya juga di sini sudah menumpuk, berarti ada indikasi formasi itu adalah formasi penyerangan. Oke, mungkin itu 1 atau 2 formasi atau bentuk formasi penyerangan dan juga bentuk formasi bertahan. Oke, sekian video yang bisa mungkin saya sampaikan. Ingat kata kunci yang saya katakan tadi untuk menentukan formasi, taktik dan strategi juga. Terima kasih.